tanya jawab di akhir atau gimana, Kak Moderator? Tanya jawab di akhir aja dulu lah, biar pemaparan lebih tugas dulu, baru pertanyaan. Oh, kayak pembicara Pemda aja, Bapak. Asik. Baik, ini tema kita, nanti materinya akan saya share. Jadi nggak usah dicatat, nggak usah dipoto juga, Nora. Baik ya, ini jadi Pramuka Garuda, siapa takut? Apakah benar Pramuka Garuda menakutkan? Nanti sama-sama kita lihat ya. Kita tadi sudah dibacakan CV saya, ini saya, percaya atau tidak, nggak mirip ya. Kalau follow Instagram saya lebih nggak mirip lagi isinya. Ini tadi sudah dibacakan. Kemudian ini pengalaman kerja saya. Wah, bukan pamer ya, ini berarti kalau banyak ini bukan hebat ya, karena sering dipecat gitu ya. Jadi banyak pengalaman kerjanya karena sering dipecat gitu. Sedih banget. Nah, ini pengalaman organisasi saya. Ini foto pramuka tahun waktu saya masih kurus lah. Sekarang lagi OTW kurus lagi gitu. Insya Allah. Berkah Ramadan. Nah, ini aktivitas kepramukaan saya saat ini. Tadi sudah dibacakan, saya aktif dari Siaga sampai dengan Pandega. Sama-sama satu angkatan juga dengan Kak Yogi pada saat penegak Pandega juga. Cuman tuaan beliau ya. Karena lihat dari tampang juga tuan saya. Tuan dia ya. Ya, baik. Penjadi Dewan Kerja, saya menempuh pendidikan kepramukaan untuk orang dewasa sudah sampai dengan jenjang pelatih. Nah, kegiatan kepramukaan yang terakhir yang saya ikuti yang skalanya internasional adalah Asia Pacific Region CLT. CLT ini Course Coordinator Trainers. Jadi kalau di Indonesia namanya KPL. KPL, tapi ini KPL-nya Watson. Saya mewakili Indonesia di tingkat Asia Pasifik. Nah, ini fotonya waktu ganteng. Berapa kali foto supaya kelihatan ganteng aja ini mah. Nah, ini silahkan tebak saya ada di mana? Nggak tahu kan ada di mana? Ya, saya yang moto ini. Jadi nggak mungkin tahu lah saya ada di mana ya. Nah, saya mana ya? Ini ya, kelihatannya ini. Baik, ini adik-adik, ini adalah dasar dari apa namanya, apa yang akan kita bahas pada hari ini. Adalah Undang-Undang Kepramukaan dengan Keputusan Kuarnas nomor 038 tahun 2017 tentang Pramuka Garuda. Ini menggantikan Surat Keputusan Kuarnas tahun 2008 nomor 180A tentang Pramuka Garuda juga. Gitu. Jadi nanti sama-sama kita bahas. Ini apa sih Kak Pramuka Garuda itu? Ya, makhluk apakah Pramuka Garuda itu? Ini layarnya saya pindahin kemana ya? Oh, sini aja lah. Jadi, Pramuka Garuda itu adalah tanda kecakapan dan penghargaan tertinggi bagi anggota muda Gerakan Pramuka pada masing-masing jenjang. Kemudian, tujuan untuk memberikan motivasi agar senantiasa mengamalkan Satya dan Dharma Pramuka, kemudian meningkatkan kualitas dirinya secara terus-menerus dan dapat menjadi teladan bagi dirinya, teman-teman, keluarga, dan sesama anggota Gerakan Pramuka maupun untuk masyarakat luas pada umumnya. Kemudian ini memberikan kebanggaan bagi kaum muda. Jadi kalau jadi Pramuka Garuda kayaknya bangga gitu ya. Tidak hanya dirinya yang bangga harusnya, tapi juga orang-orang terdekat dan sekitarnya, terutama orang tua dan pembinanya. Kemudian menarik minat. Jadi Pramuka Garuda juga sebagai sebuah sarana untuk menarik minat kaum muda lainnya di luar kepramukaan, apalagi yang di dalam kepramukaannya untuk bisa mengikuti jejak menjadi Pramuka Garuda. Gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu nih, yang masih Bantara, angkat tangan. Selain Pak Yogi, mungkin. Oh, yang Bantara banyak ya. Oke, yang Laksana. Oke. Yang Pandega. Saya nggak bisa lihat layar nih. Pak Yogi tolong dilihatin ya. Ada Kak Endra, ada Kak Tia, Kak Ajeng, Kak Rena, Kak Lilis, Kak Reni. Itu Pandega. Pandega. Oke, jadi nanti kita akan juga ada Pandega, kita bahas juga Pandega.
gitu. Karena kebetulan saya diamanahkan untuk jadi mahir pandega, mau nggak mau ya. Baik, adik-adik, ini adalah Pramuka Garuda secara pengertian dan tujuan. Nah, sekarang kita langsung aja ke syarat ya. Biar langsung nih, karena generasi Z seperti kalian itu maunya kan instan-instan ya. Ya, makannya mie instan, hubungannya instan gitu, instan aja gitu ya. Ya, gitu. Ini tetap tadi kita mengacu pada petunjuk penyelenggaraan koordinasi nasional. Yang pertama, ini syarat pramuka untuk penegak. Yang pertama, memahami Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Gerakan Pramuka. Kemudian sudah menyelesaikan TKU tingkat penegak laksana dan berlatih sekurang-kurangnya 3 bulan setelah dilantik. Nah, jadi setelah dilantik laksana, nah sekurang-kurangnya 3 bulan setelah dilantik laksana baru adik-adik dapat untuk mengikuti syarat Pramuka Garuda. Nah, menjadi contoh yang baik di gugus depan, di rumah, di sekolah, atau di tempat kuliah, di tempat kerja, di masyarakat, sesuai dengan Trisatya dan Dharma Pramuka. Nah, ini adik-adik telah memiliki tanda kecakapan khusus TKK untuk pramuka penegak sekurang-kurangnya 9 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus. Nah, coba tunjukkan dengan jari, bidang kecakapan khusus ada berapa? TKK itu ada berapa jenisnya? Kalau jangan jenis, bidangnya ada berapa? Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa? Masih bingung? Ayo jikir dulu. 1. Coba lihat aja warnanya. Warnanya ada berapa? PKK. Ada 3. Ada 3. Apa aja Pak Yogi? Hijau, kuning, coklat. Ya, betul ya kata Kak Yogi. Jadi TKK itu ada 5. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang putih, dan ada 5. Coklat. Nggak ada dong coklat. Warna dasar TKK ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Ya, Kak, itu apa aja yang arti warnanya? Buat PR tuh, penegak nggak biasa disuapin kan. Tanya sama andalan penegak ranting Pataruman, itu dia tahu banget. Baik, ini untuk kecakapan TKK. Jadi dari masing-masing 9 macam dari masing-masing bidang itu, sekurang-kurangnya ada 2 macam tingkat utama, yang segi 5, kemudian ada 3 macam yang kotak, yang madya, kemudian ada jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan KUDEP di mana penegak itu bergabung, ya, jadi dipersilahkan, gitu. Banyak loh, penegak ini syaratnya banyak sekali. Ya. Nah. Kemudian pernah mengikuti pertemuan pramuka penegak di tingkat ranting, cabang, dan daerah. Tergabung dalam salah satu saka dan mampu mengaplikasikan keterampilan di sakanya tersebut. Ini cuman bukan hanya tergabung, aktif, tapi juga bisa mengaplikasikan keterampilan yang ada di masing-masing geridanya itu. Dia tergabung di gerida apa, dia punya keterampilan apa, sudah latihan apa, itu bisa aplikatif sifatnya diterapkan dalam kehidupan. Kemudian aktif menjadi pembantu pembina di gugus depan, bisa komputer sama internet. Anak sekarang mah pasti kayaknya bisa semua ya, kecuali zamannya ya sudahlah baik. Kemudian aktif menggunakan salah satu bahasa internasional. Nah, silahkan dipilih mau bahasa Inggris yang paling umum, bahasa Mandarin, atau bahasa Arab. Ya, silahkan. Gitu. Saya rasa ini bukan kendala ya. Bahasa Inggris ini pasti bisa semua lah. Kalau nggak bisa semua tanya sama Pak Yogi. Gitu. Karena dia gelarnya Eskom, bukan Esprin. Lanjut, banyak ya syarat pramuka penegak Garuda itu banyak syaratnya. Selanjutnya dapat menyelenggarakan proyek produktif yang bersifat perorangan atau bersama-sama di satu lingkungan. Ini maksudnya adalah adik-adik pernah membuat satu proyek pengabdian kepada masyarakat yang sifatnya itu produktif. Jadi bisa langsung membantu
atau memberdayakan masyarakat di satu lingkungan. Boleh sendiri kalau memang sanggup, kalau boleh juga bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian, juga harus punya tabungan. Jadi juga harus tercatat sebagai penabung yang rajin dan teratur, gitu ya. Gitu. Kemudian, ini bisa menampilkan kecakapan di bidang seni budaya, olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi di depan umum. Gitu. Ini juga ada di ujian SKU kalau nggak salah ya. Kemudian dapat melakukan kegiatan pembangunan lingkungannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi kalau mau jadi penegak Garuda harus bisa bergabung dalam satu kegiatan yang sifatnya pembangunan di satu lingkungan, tidak hanya sebagai pelaksana, tapi mulai juga terlibat dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Lanjut ya, ini penegak udah segitu syaratnya 13. Lanjut ke Pandega, Kak Yogi? Lanjut ya. Sambil ngopi apa itu? Enggak ya? Belum ya. Baik, ini untuk Pandega. Tadi untuk penegak. Jadi saya ulang lagi kalau untuk penegak supaya tadi takutnya terlewat. Nah, ini tadi paham undang-undang, sudah laksana maksimal 3 bulan, seminimal 3 bulan setelah dilantik. Kemudian bisa menjadi contoh yang baik di mana lingkungan dia berada, dari di rumah sampai di sekolah, gugus depan, ke kampus, tempat kerja, masyarakat. Kemudian punya TKK kurang-kurangnya 9 macam dari masing-masing bidang, ada 2 utama, 3 madya. Kemudian pernah ikut kegiatan ranting cabang daerah, kemudian tergabung dalam SAKA dan bisa mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya. Aktif juga sebagai pembantu pembina di gugus depan, bisa komputer dan internet, menguasai salah satu bahasa internasional, menyelenggarakan proyek produktif, boleh perorangan, boleh bersama-sama, punya tabungan, aktif, rajin dan teratur, bisa menampilkan kecakapan di bidang seni budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta melakukan kegiatan pembangunan di lingkungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Itu untuk yang penegak. Sekarang kita masuk yang ke Pandega Garuda. Kalau ini agak terlalu cepat, nanti ada yang kelewat, bisa ditanyakan di akhir. Nah, ini syarat pramuka Pandega Garuda. Nah, pertama, memahami dan dapat dijelaskan dengan baik Undang-Undang Dasar 1945, jadi contoh yang baik. Ini sama seperti yang di penegak, jadi contoh yang baik di rumah, di gudeg, di sekolah. Pandega mah nggak ada yang sekolah ya. Di mahasiswa, mungkin di kampus, tempat kerja, dan di masyarakat. Sekurang-kurangnya telah mengikuti 3 kali acara yang dipilih. Nah, ini boleh dipilih 3 kali. Pertama, pertemuan pramuka penegak Pandega di tingkat ranting cabang daerah nasional dan internasional. Kemudian perkemahan Hurakarya, ya, perkemahan Bakti Saka. Nah, sekurang-kurangnya di tingkat cabang. Ini untuk Pandega Garuda. Kemudian acara yang berintegrasi dengan masyarakat atau pembuatan proyek-proyek kegiatan. Kerja bakti kah, bikin pos kamling, bangun jembatan, atau perbaikan jalan, dan segala macam, ini juga bisa diambil sebagai unsur penilaian. Kemudian ini sama, pernah membuat perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian dari kegiatan pramuka golongan di bawahnya. Pramuka siaga, penggalang, dan penegak. Jadi aktif ya, adik-adik yang Pandega, ini juga harus sudah pernah membuat kegiatan dimulai dari perencanaan sampai dengan penilaian evaluasi untuk 3 golongan di bawahnya. Kemudian juga harus aktif sebagai pembantu pembina, kemudian juga bisa mengoperasikan komputer dan internet, menguasai salah satu bahasa internasional, gitu. Syarat Pandega cenderung lebih sedikit ya. Jadi cuma 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7 ya. Jadi syarat Pandega Garuda lebih sedikit dibanding golongan yang lain. Sekarang kita masuk, siapa sih yang bisa bertindak sebagai tim penilai? Nah, tim penilai Pramuka Garuda itu yang pertama Kagudepnya. Kagudep yang bersangkutan, kemudian pembina satuannya,
Ya, yang bersangkutan. Kemudian orang tua atau wali, jelas, karena keseharian pasti di rumah dengan mereka. Selanjutnya ada andalan ranting. Ini kenapa saya kasih bintang, karena kalau andalan ranting berhalangan, ini bisa naik ke andalan di atasnya di tingkat cabang. Gitu, jadi bisa. Kemudian tokoh masyarakat, ya, tokoh masyarakat di mana dia tempat tinggal, ketua RT atau ustadz mungkin yang dituakan atau siapa tokoh adat, nah ini bisa dimasukkan, ya. Nah, tim penilai tersebut kemudian disahkan pakai surat keputusan dari kuasir cabang. Jadi setelah diimpun, dikumpulkan, kemudian mungkin ada briefing dulu atau rapat atau meeting. Nah, nanti dari 5 unsur tadi disahkan melalui surat keputusan kuasir cabang. Untuk yang di luar negeri, itu penilainya adalah kagudepnya, pembinanya, orang tuanya atau walinya, kemudian disahkan dengan surat keputusan Kuarnas, Ketua Kuartir Nasional, untuk yang ada di gugus depan luar negeri. Nah, tadi sudah tim penilai, sekarang cara menilainya. Cara menilainya dengan yang Pandega. Jadi yang Pandega beda sendiri. Nanti kita lihat. Ini untuk yang siaga, penggalang, dan penegak. Sekarang cara menilainya adalah yang pertama, ini memperhatikan keadaan, waktu, dan lingkungan setempat. Ya. Kemudian melakukan kecerdasan, ketangkasan, tampilan dari proses Pramuka Garuda ini dan proses sebelum-sebelumnya. Kain cara oleh tim penilai ini. Kemudian penilaian tetap dilakukan perorangan, sama seperti SKU dan SKK. Jadi meskipun tadi ada ujian yang dilakukan bersama pada proyek pembangunan di masyarakat, kan bisa dilakukan perorangan atau bersama-sama, tapi tetap kalau untuk penilaian dilakukan secara perorangan. Kalau untuk pelaksanaan kegiatannya boleh dilakukan bersama-sama. Ini ada pengamatan dan wawancara langsung, ya. Jadi sifatnya sangat kualitatif. Jadi diamati pesertanya oleh tim penilai ini secara langsung. Membaca dan mendengar keterangan dari pihak ketiga. Ya, jadi tadi ada keterangan tertulis, ada wawancara, dan ada juga membaca dan mendengar keterangan dari pihak ketiga jika diperlukan. Nah, ini mengisi formulir penilaian pasti, dan ini adalah beberapa di antaranya melalui uji kecakapan. Jadi kecakapan itu jadi setelah adik-adik melakukan pemberkasan dari syarat-syarat yang ditentukan, ada berkas atau dokumen pendukung. Nah, nanti juga bisa dilakukan beberapa di antaranya melalui uji kecakapan. Ya. Gitu. Siaga, penggalang, penegak. Baik, untuk yang Pandega sekarang. Pramuka Pandega Garuda ini sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Yang beda ini. Nah, yang beda adalah ini. Pengamatan langsung dan tanya jawab secara panel minimal oleh 3 tim penilai. Ya, jadi ini akan sedikit, saya bilang sedikit ya, sedikit mirip kayak sidang skripsi lah kira-kira. Jadi ada 3 tim penilai, 3 tim penguji, kakak-kakak itu, ya kan. Atau kalau lengkap itu berarti ada 5 di situ. Nah, adik-adik nanti akan diwawancara atau mungkin disuruh untuk membuat satu karya tulis dan dipresentasikan. Nah, ini juga bisa dalam bentuk seperti itu. Tapi saya rasa untuk Pandega ini sudah makanan sehari-hari lah ya. Jadi nggak ada masalah mungkin ya. Ini juga sama, ada keterangan dari pihak ketiga, ngisi formulir, dan diuji juga kecakapannya. Jadi jangan mentang-mentang bahwa sudah Pandega tidak ada uji kecakapan ya. Karena saya tahu beberapa Pandega, banyak mungkin Pandega, TKK-nya itu diambil waktu penegak. Ya kan? Jadi TKK Pandega itu pasti ngambilnya waktu penegak. Tuh Pandega udah nggak mikirin TKK lagi gitu, karena mungkin TKK-nya sudah banyak waktu penegak. Tapi begitu menjadi Pandega Garuda, TKK yang adik-adik miliki itu akan diuji lagi beberapa di antaranya. Jadi bersiap-siaplah. Ini pencapaian Pramuka Garuda. Jadi di awal, adik-adik yang mau jadi Pramuka Garuda tuh tetap latihan di gugus depan, ya, mengikuti arahan pembina, lengkapi SKU dan SKK-nya, silahkan diisi.
diuji, kemudian nanti pembina akan memberikan motivasi dan bimbingan, mesti kemana, mesti kemana, mesti kemana. Nah, kemudian dari pihak keluarga, nanti akan memberikan dorongan nih, peran keluarga dan suasana yang mungkin mendukung untuk adik-adik bisa menampilkan atau memunculkan potensi terbaik. Nah, peran kuartir adalah memberikan motivasi dan memfasilitasi penyelenggaraan penilaian pencapaian Pramuka Garuda. Jadi ini ada peran adik-adik sendiri, tugasnya adalah latihan, karena mungkin pernah dengar bahwa pramuka yang baik itu adalah pramuka yang giat berlatih. Ya, bukan pramuka yang banyak tempelan di baju ya, itu belum tentu hebat itu. Tapi pramuka yang giat berlatih. Kemudian ada peran pembina, peran keluarga, dan peran kuartir untuk memberikan motivasi sekaligus fasilitas penyelenggaraan penilaian pencapaian Pramuka Garuda. Nah, ini nih buat adik-adik penegak, ini adalah perjalanan bakti pramuka penegak. Waduh. Jadi ini adik-adik sekarang kan di sini nih. Ini kursor saya kelihatan nggak, Kak Yogi? Kursor saya kelihatan bergerak, oke ya. Jadi adik-adik kan mungkin yang sudah bantara sekarang prosesnya di sini ya. Nah, di sini nih. 3 ini adalah perjalanan bakti pramuka penegak ya, ada 5. Dia mulai tamu ambalan, calon penegak, penegak bantara, penegak laksana. Nah, pramuka Garuda itu adanya di mana? Nah, adanya di sini nih, setelah penegak laksana. Gitu. Ya. Jadi kalau adik-adik yang bantara sekarang masih punya 1 step lagi untuk menuju laksana. Yang sudah laksana punya 1 step lagi tadi minimal 3 bulan setelah laksana. Jadi yang sudah bantara adalah masa penemuan identitas diri dan bakti awal. Ngapain? Tetap latihan di ambalan, masuk saka. Karena masuk saka, tergabung di saka syaratnya adalah minimal penegak bantara. Kak, boleh nggak masuk ke Dewan Kerja? Wah, boleh. Bagus tuh Dewan Kerja. Karena disitulah di Dewan Kerja itu kan adalah adik-adik bisa berdinamika dalam ikut serta dalam mengkoordinasikan kegiatan dan merancang kegiatan penegak dan pandega di satu lingkup kuartir. Itu bagus. Jadi latihan di ambalan, di saka, kemudian menyelesaikan SKU laksana, dilantik menjadi laksana, jangan lupa ada renungan dan ada perjalanan bakti awal, barulah menjadi penegak laksana yang merupakan masa mandiri dan bakti akhir. Setelah laksana ini, adik-adik tetap latihan, terus tempuh TKK-nya untuk mengasah keterampilan adik-adik, kemudian nanti bisa bergabung di mengikuti syarat Pramuka Garuda. Nah, ini peta perjalanan bakti pramuka penegak di penegak 20 tahun 11 bulan. Nah, itu dia punya 3 pilihan. Mau jadi pembantu pembina, masuk Pracana Pandega, atau mengabdi di masyarakat. Ini untuk yang perjalanan bakti pramuka penegak. Ini saya simplifikasi, saya buatkan yang simpelnya. Jadi tadi yang panjang ini kita simpel jadi seperti ini. Jadi tamu ambalan 2-3 bulan latihan gitu ya. Jadi kalau 6-8 kali itu buat sampai 3 bulan, kemudian jadi calon penegak, boleh uji SKU, sudah selesai, kemudian jadi bantara, boleh jadi anggota saka, boleh jadi dewan kerja, kemudian ada uji SKU, SKK, jadi penegak laksana, dan sini ada jadi penegak Garuda. Ya, ini untuk yang penegak. Sekarang yang pandega. Perjalanan bakti pramuka pandega. Nah, adik-adik ini lebih simpel ya siklusnya. Jadi adik-adik yang jadi calon pandega berusia sekitar 21 tahun awal, masuk calon pandega, kemudian ada masa percobaan di sini menjadi pandega. Syarat jadi pandega jelas adalah ngisi SKU. Nah, ikut KMD. Kalau di Jukran Sisdiklat yang baru 048 2017 2018, adik-adik itu minimal mengikuti KMD itu berusia minimal 22 tahun. Ya, jadi 22 tahun. Jadi jangan buru-buru mau jadi pandega, nikmati dulu, santai, nikmati prosesnya supaya nanti pandeganya menjadi matang gitu. Karena percuma jadi pandega kalau nggak bisa berkarya dan memberikan bakti. Jadi pandega, kemudian sudah pandega, kemudian bisa menempuh untuk proses syarat Pramuka Garudanya, gitu. Ya, sudah harus melakukan giat bakti pandega, membantu membina siaga penggalang penegak, kemudian sebagai pandega pendamping, berlatih di Racana dan Satuan Karya. Ini
Kemudian setelah lepas Pandega punya dua pilihan, menjadi pembina atau mengabdi di masyarakat. Nah ini yang simpelnya, Tamu Racana, kemudian 2-3 bulan latihan jadi calon Pandega, UJSKU jadi Pandega, boleh jadi anggota Saka dan Dewan Kerja, UJSKK bisa jadi Pandega Garuda. Nah ini contoh gambar tanda Pramuka Garuda adik-adik. Nah ini sudah akrab kan? Aslinya bentuknya nggak segini ya, gede itu. Kayak gini nggak muat di leher nih. Nah ini tanda Pramuka Garudanya dari siaga, penggalang, penegak, pandega. Ini panjangnya 2,5 cm, kemudian tebalnya 0,2 cm, ini pitanya lebarnya 2,5 cm, panjangnya 60-90, ya apa namanya, sesuaikan dengan postur ya adik-adik. Jangan posturnya tinggi besar, pakainya yang 60 cm itu imut banget gitu ya. Gimana gitu. Tapi jangan postur badan imut pakai yang terlalu besar gitu ya. Nanti kayak kalung hip hop gitu ya. Bling-bling. Ini yang putih ini 0,4 cm. Gitu. Ini yang merahnya 1,7 cm. Nah, sekarang kapan sih boleh pakai tanda Pramuka Garuda? Nah, ini kadang-kadang banyak yang nggak tahu ya adik-adik. Pramuka Garuda yang bentuknya lencana, yang medali maksudnya kayak tadi, itu digunakan pada saat acara khusus saja. Pada saat upacara HUT RI, Hari Pramuka, upacara pelantikan Pramuka Garuda yang sifatnya upacara besar gitu ya. Kemudian ini dikalungkan di leher, di seragam pramuka. Yang harian, yang jahit tadi, yang bentuknya segi 5 tadi, itu digunakan untuk pakaian seragam sehari-hari. Gitu. Oke, kemudian tanda Pramuka Garuda harian diletakkan di dada sebelah kiri di atas tanda penghargaan lainnya pada seragam pramuka. Jadi kalau yang 180 2008 dulu zaman saya itu pakainya di sebelah kanan. Kalau yang sekarang pakainya sebelah kiri. Ini contoh tanda Pramuka Garuda. Nah, ini dari masing-masing banyak negara ya, dari Brunei, dari Filipina, dari Malaysia, ada yang dari Amerika, dari Singapura juga, tandanya macam-macam. Ya, gitu. Penetapan Pramuka Garuda. Pramuka Garuda ditetapkan oleh Ketua Kuarcap berdasarkan rekomendasi tim penilai. Tadi sudah dijelaskan. Yang dari luar negeri ditetapkan oleh Kakwarnas berdasarkan rekomendasi tim penilai. Jadi kalau yang di luar negeri, gudeg-gudeg KBRI di luar negeri, itu oleh Kakwarnas. Nah, upacara pemberian tanda Pramuka Garuda diberikan pada saat anggota tersebut berhak menerima dan mengenakan tanda Pramuka Garuda yang diberikan pada saat upacara pemberian. Kemudian sebelum pemberian tanda Pramuka Garuda dapat diawali dengan upacara adat. Nah, ini boleh. Sesuai dengan kondisi daerah dan yang bersangkutan harus berdoa sesuai dengan agama, kemudian mengucapkan ulang janji Dwi Satya atau Trisatya. Kemudian mengucapkan terima kasih. Jadi bisa dirancang upacara pemberiannya pada saat momen-momen tertentu, kemudian diawali dengan upacara adat, silahkan. Kemudian dapat dikaitkan tadi saya bilang dengan hari besar nasional atau hari penting lainnya, dihadiri oleh pembina, anggota gudeg, orang tua, guru, serta boleh juga dari pimpinan kantor, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Upacara pemberian tanda ini Pramuka Garuda dilakukan di tingkat kuartir cabang. Kemudian yang dari luar negeri dilakukan oleh Kepala Perwakilan Pemerintah Indonesia setempat, biasanya duta besar ya, selaku Kamabigus atau konsulat jenderal, konjen. Nah, ini tadi yang dibilang sama Kak Yogi, atas ya. Kalau bahasa Sundanya apa? Luhur ya. Luhur. Atasnya singkatan Association of Top Achiever Scout. Penjelasannya sebagai berikut, panjang ini. Jadi atas itu Asosiasi Pramuka Garuda sedunia, kira-kira begitulah artinya. Dia merupakan wadah pramuka dengan predikat atau golongan tertinggi di seluruh dunia. Jadi dia, karena di gerakan kita golongan tertinggi atau predikat kecakapan tertinggi adalah Garuda, maka atas bisa secara kaidah kebahasaan kita diartikan sebagai Asosiasi Pramuka Garuda Dunia.
Ini dibentuk awalnya sebagai organisasi untuk mempersatukan pramuka dengan golongan tertinggi tadinya di Asia Pasifik aja nih. Itu dilakukan pada saat Asia Pasifik Regional APR konferensi di Brunei yang ke-21 pada tahun 2004 tanggal 6 sampai 11 Desember. Pada pertemuan itu di tanggal 10-nya sebanyak 41 pramuka dari 16 negara peserta konferensi tersebut sepakat untuk membentuk ATAS. Nah, kemudian Juli 2004 ATAS yang semula ditujukan pada pramuka dari negara Asia Pasifik selanjutnya oleh WOSM diakui dan diperuntukkan bagi pramuka Garuda di seluruh dunia. Kata ATAS sendiri itu betul ya, bahasa kita, bahasa Melayu yang artinya tinggi. Itu ATAS. Ya, tapi kalau di singkatannya itu tadi Association of Top Achiever Scout. Ini ATAS. Bagaimana cara mendapatkan ATAS? Jadi sesudah adik-adik jadi pramuka Garuda, nanti adik-adik bisa bergabung ke Instagram ATAS Indonesia. Kalau nggak salah, silakan di situ nanti ketemu sama Kak Rio, sama Kak Ari. Nah, nanti biasanya mereka melakukan inaugurasi. Nah, inaugurasi sekarang tuh enak ya, bisa dilakukan di tingkat cabang. Jadi nanti laporkan saja kita mau inaugurasi pramuka Garuda, nanti adik-adik akan suruh ngisi formulir, melampirkan SK-nya, pramuka Garudanya, kemudian nanti diupacarakan, lalu dikasih tanda ini atas yang dipakai di lengan baju sebelah kiri. Gitu. Jadi kalau ada yang ada logo atas, atau nanti adik-adik mendapatkan nomor registrasi. Nomor registrasi saya itu adalah 6170. Itu bukan nomor cantik ya, nomor cantik susah dapatnya. Sudah, itu saja. Kira-kira yang ini bukan anggota grup saya. Jadi jangan tanya nomor teleponnya. Gitu. Kalau mau kontakkan sama saya di sini saja. Waduh. Ini foto saya bertahun-tahun yang lalu ya. Ini sosmed saya, silakan di-follow. Iya. Gitu kata Kak Yogi harus itu ya. Harus promosi. Nah, ini adik-adik kalau bisa lihat, ini tanda pramuka Pandega Garuda saya waktu itu masih dipakai di dada sebelah kanan. Karena saya masih pakai yang Jukran 2008. Kalau yang sekarang pakainya di dada sebelah kiri. Gitu. Ya. Itu kira-kira Kak Yogi. Siap. Saya kembalikan ke moderator untuk memimpin diskusi atau tanya jawab, dipersilakan. Untuk materinya jangan dulu di close ya, kayak tetap di open aja dulu. Saya nggak mau. Kalau nggak ditutup nanti balerin. Oke, saya share. Dan nanti mungkin kita materi tersebut nanti kita minta untuk bisa di-share ke teman-teman Kak ya. Oh, jelas. Tenang aja, saya kasih. Gratis ini. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Halo? Moderator? Terena. Halo Terena. Udah buka puasa? Iya, Pak. Oh iya, Rena mah MC katanya. Rena tuh MC kan? Oh iya. Lilis atau Lilis. Moderator ya. Silakan. Kedap. So, Lilis. Ya. Terima kasih kepada narasumber kita, pemateri kita, atau biar lebih akrab, kakak aja ya Kak Ipul, apa Kak Han? Iya tuh. Saya kan pramuka. Ya, kita menginjak pada sesi tanya jawab. Mau saya sebagai moderator memberikan 2 termen. Termen yang pertama berisi 3 pertanyaan. Nah, termen yang kedua juga berisi 3 pertanyaan. Untuk termen pertama, silahkan sudah dibuka. Untuk kakak-kakak, ada yang ingin bertanya, silahkan. Jika ingin bertanya, silahkan di apa tadi? Tangannya diacungkan, ada tanda apa tadi? Reaction. Kayak gini nih. Nah. Bukan itu, Pak. Itu kan tepuk tangan. Tapi kan nggak ada. Bukan itu. Aduh. Yang jempol. Saya juga bingung. Kak Riki Ridwan, Zulkifli mau bertanya? Kak Apin. Siap, sudah mengerti Kak. Widih, luar biasa. Besok langsung daftar nih. Yang lain ada yang bertanya? Ada yang mengacungkan kah?
Oke, mungkin sebelum teman-teman menanyakan, boleh saya bertanya duluan biar merangsang dari kakak-kakak yang lain. Iya. Ya, Boleh saya Kak? tahu kakak Silakan. memang jago ngerangsang ya, silakan. Oke, dari tadi yang kakak sampaikan tentang Garuda, Pramuka Garuda ini,